selama adik-adik masih menjadi warga negara Indonesia, yang namanya teks Pancasila itu harus hafal. Setuju? Sebelum saya bacakan, saya ceritakan sebuah cerita. Seorang profesor dari Timur Tengah meneliti, membandingkan Indonesia dengan Timur Tengah. Dia bilang penduduknya Indonesia sama 240 juta, Timur Tengah juga mendekati sama seluruh wilayahnya dengan 200-an juta. Tapi Indonesia hanya satu negara, Timur Tengah ada lebih dari 22 republik negara kerajaan, dan di sana sering parasya. Tapi dia bilang, kenapa Indonesia begitu damai, begitu kompak? Kesimpulannya menurut mereka, karena Indonesia punya Pancasila, punya land yang merekat siapa kita. Jadi banggalah jadi anak Indonesia yang punya Pancasila yang membuat kita bersatu. Oke? Jangan orang lain yang bangga dengan Pancasila, tapi kita yang menyia-nyiakan, tidak paham, boro-boro hafal, mengamalkannya tidak. Ya. Jadi tolong, kalau bangga menjadi anak Indonesia yang oleh Pancasila. Sekarang ikuti. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin. Oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau grogi nggak apa-apa. Kalau nggak hafal nggak boleh. 45. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, dan terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibacakan. Laporan selesai. Siap kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. SMP, SMA, SMK, dan waktu saya juga terbatas, tapi demi SMA 12 saya hadir ya. Nah, SMA 12 ini di hari Rabu akan diperiksa untuk urusan kebersihannya. Jadi saya titip kepada guru-guru
pada adik-adik, tolong buktikan. Konon katanya SMA 12 adalah salah satu SMA yang paling bersih di Kota Bandung. Jadi masih konon. Jadi buktikan konon itu benar, ya. Saya ingin kepala sekolah dan adik-adik lakukan gerakan pungut sampah itu. Gerakan pungut sampah ini sekarang menginspirasi kota-kota di seluruh Indonesia, dimulai di Bandung. Senin, Rabu, Jumat lakukan, tidak hanya di lingkungan sekolah, karena kebaikan kita tidak hanya untuk diri sendiri. Kebaikan kita harus meradiasi ke seluruh wilayah dekat sekolah. Jadi kalau pungut sampah jangan di sekolah karena pasti bersih. Terus agak jauh ke radius 100 meter. Syukur-syukur bisa ke kolong jembatan. Pokoknya berupaya aja. Jadi Pak Kepala Sekolah diatur aja. Hari Senin satu kelas, nggak usah banyak-banyak. Rebonya satu kelas, Jumatnya satu kelas yang lain. Nanti minggu depannya digilir terus berputar ya. Kebersihan ini harus jadi budaya. Saya tadi malam marah-marah 1 jam di alun-alun. Dan pernah ke alun-alun? Kan ada di BBM ya, lagi usung naon di Bandung, usung pokotoan di alun-alun. Sekarang berubah lagi, baru kemarin usum naon di Bandung, usum preman pensiun. Ya, jadi tadi malam saya marah-marah di alun-alun. Kenapa? Solokan penuh sampah. Saya sudah menyediakan 50 titik tempat sampah di alun-alun. Tapi masih banyak sampah. Apa susahnya jalan 2 meter cemplung ke tempat sampah. Sehingga ada guru biologi ngasih tahu, Pak, jangan-jangan orang Bandung mah gede bujur, usik, maharin aja. Jadi tolong gitu, kota ini tidak mungkin menjadi kota yang kita impikan kalau warganya tidak bergerak melakukan perubahan. Setuju? Jadi kalau Bandung ini ingin juara, dimulai dari penduduknya, warganya. Saya hanya mengatur, kayak kalau Persima, saya manajernya gitu, atur strategi supaya gol. Tapi yang bermain adalah warganya. Kalau warganya nggak mau diatur, suruh mendalam malah diam gitu kan, nggak gol. Disuruh bekerja sama, egois masing-masing dan makanya Persib nunggu 19 tahun sampai akhirnya bisa juara. Kalau lagu dangdut mah sakitnya tuh di sini, kalau orang Bandung mah gara-gara Persib bahagianya tuh di sini. Jadi makanya harus bangga jadi orang Bandung. Orang Bandung hebat, tapi buktikan dari kebersihan. Bulan lalu kita survei, ya, tingkat kebahagiaan orang Bandung skornya 73. 73 itu artinya bahagia. Jadi kita hidup di kota yang bahagia. Pertahankan, tingkatkan. Kita belum masyarakat yang sangat bahagia karena masih banyak keriuhan, tapi sedang kita cicil. Nah, untuk level individu, ciri bahagia itu ada 3. 1, suka tersenyum. Oke? Jadi tebarkanlah senyum ke setiap manusia yang kita temui. Ya. Sedekah yang paling murah itu senyum. Lebih baik bikin GR karena senyum kita menawar daripada balik bikin salah paham. Yang orang Bandung kalau salah paham besok dulu ngomong, kenapa pulang-pulang jelas.
dia sakit mata, dia habis begadang, ya. Tapi kalau senyum kan beli GR ya, tinggalnya si kecil pokok kasarnya, tenang aja GR mah gitu, bahagia. Oke ya. Jadi ciri orang bahagia menebar senyum. Jadi saya ingin anak SMA 12, guru-gurunya kemanapun wajahnya sumringah. Karena kalau senyum itu kadar kegantengan meningkat 2 kali. Goreng patut jadi kaset. Karena senyum. Ini ilmiah ya. Nanti kamu coba tes. Nah, di sini nggak ada yang lain dilihat. Semuanya keren. Jadi saya mau ngasih sesuatu tapi nggak ada yang enak dilihat, jadi susah. Oh ada sampah nggak enak dilihat guys. Paham ya? Jadi yang pertama ciri orang bahagia itu berikut. Jadi kita mulai revolusi senyum dari SMA 12 mensenyumkan Bandung. Ya. Kedua, ciri orang bahagia senang menyapa dan disapa. Yuk. Nama kamu siapa? Jadi nama jomblo tuh. Nah, yang kedua jangan ya, menyapa itu ada 2, menyapa dengan hal baik, menyapa dengan dulu. Jadi sapa, assalamualaikum ibu, selamat pagi, gitu ya. Terus jawabnya lucu, terus itu apalagi nyebut nama itu lebih bagus. Dan Rasulullah juga mengajarkan sebutlah dengan nama-nama yang baik. Jangan pas apa nikah di tahun pertama gitu ya, oh si bebek gitu ya, sekaya udah 30 tahun jadi si kehet. Nah itu nggak boleh begitu, yang dari bebek ke kehet jauh bisa. Ya, jadi panggilah teman-teman kita, saudara kita, semua manusia dengan sapaan, oke? Jadi kalau kata Pak Wali, gitu, Pak Wali damai gitu. Pak Wali, saya dukung Pak Wali, Tuhan selalu. Nah, pasti dia bahagia. Ada yang bilang begitu. Nah, yang ketiga, ciri orang bahagia itu senang berinteraksi di ruang publik. Di taman, ya, di ruang-ruang yang membuat kita bertemu bersilaturahmi. Paham? Jadi kalau sekarang mau berinteraksi, mau nongkrong, dan nggak usung ke mall, tadi usung naon, usungnya di alun-alun, usungnya di taman musik, usungnya di taman film. Dan bagi mereka yang galau dan masih single, ada taman jomblo. Ada pertanyaan, kenapa taman jomblo tingginya lain-lain? Kan jomblo ada yang baru setahun, selamanya. Itu jawabannya ya, daripada yang nanya. Kenapa taman jomblo sama duduknya beda-beda tingginya, jawabannya itu. Saya nanya lagi, kalau ada yang nanya, kamu jawabnya gitu. Saya tulis di Jakarta, teman kamu nanya. Itu kenapa taman jomblo milih kolong jembatan? Jawabannya adalah mending jomblo kayuhan, mending jomblo kehujanan. Mending jomblo yang tragis ya, kalau jomblo kehujanan gitu. Gak banget. Paham ya? Kenapa saya memperbanyak taman? Taman itu udah susah, bikinnya 3 bulan, 4 bulan selesai. Dan ada korelasinya masyarakat yang bahagia dari masyarakat yang banyak berinteraksi di ruang terbuka. Saya dapat SMS, Instagram, Twitter, foto-fotonya kan luar biasa, ya. Sekarang tren, termasuk ini sekarang kalau ke alun-alun gayanya I feel free sehari ini.
mati luhur. Dulu nggak pernah ada nenek-nenek lincah begitu di foto dengan gaya iPhone. Bahagia, Ringmack kirim foto main sama anaknya. Itu dan SMS ke saya ya, Bu. Pak Wali terima kasih gara-gara aman. Sekarang anak saya sudah males akhir pekan ke mall. Jadi senangnya wisata taman. Kalau dia taman superhero sekarang. Di Bandung itu dulunya, ingat ya, Bung Karno, presiden pertama kita, mengingatkan dalam pidato bahasa Inggrisnya, never leave history. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Kalau kamu mau tahu rute masa depan kamu, pelajari sejarah masa lalu. Paham ya? Untuk selamat sampai ke depan, kamu sesekali harus lihat spion supaya tahu, oh ini mau disusul atau kosong, gitu ya. Terus sama juga, kalau kamu mau masa depannya sukses, jangan pernah meninggalkan sejarah, belajar ke belakang. Kota Bandung ini sejarahnya adalah kota taman, the Garden City. Maka tamannya banyak. Jadi kalau Bandung di masa depan tidak banyak taman, berarti kota ini tidak belajar pada sejarah. Cuman dulu banyak taman, tapi nggak ada yang nongkrong di taman karena tamannya nggak diurus, tidak didesain, tidak di-upgrade dan seterusnya. Jadi SMS ibu-ibu tadi menunjukkan ada kebahagiaan, betul? Berkorelasi dengan indeks 73 tadi. Apalagi sekarang sedang ada program 5.000 titik wifi gratis, termasuk semua di taman. Karena kamu saya tahu fakir kuota. Pas-pasan si kuotanya. Baca berita dengan judul Nawumpul. Karena saya sering dimaki-maki ya ibu-ibu oleh orang-orang yang nggak pernah baca berita, hanya judulnya aja. Cihamplas kena cikungunya, ngambek saya. Awal itu gimana? Ya, ada wabah tidak. Asal ibu Dinkes lapor ke saya. Saya baca berita ke Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Itu fakir kuota dan begitu kan. Terus lama salah mesti udah minta maaf ya. Kayak hashtag sekarang ya, kadang sakitnya itu di sini. Nah ya, jadi itu ciri masyarakat bahagia. Sekarang saya titip kali-kali manusia yang keren. Dan manusia itu ada yang nggak keren, ada yang keren. Yang nggak keren itu yang biasa-biasa. Yang keren itu punya 3 ciri, ingat-ingat. 1, badannya sehat karena sering olahraga dan makanan bergizi. Makanan kalau burilem lain ya, burilem sangu kecap burilem kecap. Badan kamu tuh masih tumbuh sampai usia berapa itu kalau manusia? Sebenarnya, ya, 21. Kamu umur berapa? 17. 16, 17. Ya, mirip-mirip lah ya. Sampai umur 21 badan itu masih tumbuh, oke? Supaya tingginya bisa, ya ada genetiknya. Orang Indonesia tingginya 170 maksimal 175. Tapi kalau makanannya bergizi itu insya Allah umur 21 lebih tinggi. Itu orang keren, badannya sehat. 2, ciri orang keren, otaknya cerdas karena otaknya selalu diberi makan ilmu. Belajar itu tidak hanya di sekolah. Makanya dalam syariat Islam Iqra, baca teh apa? Lihat dunia. Dari nama nge-Google. Kalau traveling, lihat, saya sudah Iqra, traveling ke lebih dari 100 kota dunia. Saya lihat, saya bandingkan, saya resapi, saya rekam, sebagian saya praktekkan di Bandung. Apa yang saya lihat? Jadilah bandros. Kan kombinasi Perayaan San Francisco dengan bis 23 di London.
jadi bandros. Itu contoh hasil ikro teh. Ya, saya lihat keren, saya lihat keren. Suatu hari ketemu momen yang jadilah sivis. Alun-alun itu kombinasi kagum ke masjid di Madinah dengan taman-taman Eropa, jadilah alun-alun kayak sekarang. Jadi itu ikro itu, belajar itu tidak hanya baca buku, tidak hanya di kelas. Sekarang sudah terbuka luas, gitu ya. Menurut penelitian kedokteran, sepintar-pintarnya manusia yang gelarnya profesor, itu otaknya dipakai hanya mendekati 20%. Tidak ada manusia yang otaknya dipakai lebih dari 20%. Jadi artinya apa? Ingat syariatnya lagi, kan ada hadisnya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau ke Cina nggak nyampe, sampai ke Cibadak cukup. Ya. Ke Cina. Itu maksudnya, dan adalah carilah ilmu sampai ke liang lahasul. Itu artinya walaupun ibu-ibu sudah senior, ya, jangan berhenti belajar walaupun ibu bapak adalah guru. Karena pada dasarnya manusia kapasitas otaknya masih banyak. Kalau hard disk komputer itu dia masih banyak kapasitasnya untuk diisi. Belajar lagi bahasa Inggris, belajar lagi apa aja dan sebagainya. Paham ya? Jadi orang keren itu badannya sehat karena sering olahraga dan makanan bergizi. Cerdas karena otaknya selalu dimakan ilmu. Yang ketiga, hatinya baik, rohnya soleh, soleha karena rajin ibadah. Itu baru orang keren. Kalau hanya pintar dan sehat banyak, tapi jahat. Dan itu yang paling bahaya. Orang pintar tapi jahat. Kalau orang bodoh tapi jahat banyak. Masuk ke logika kita. Tapi kalau sudah pintar tapi jahat itu bahaya. Karena apa? Pasti hatinya, rohnya nggak pernah dikasih makan. Yang dikasih makan hanya fisiknya dan pikirnya. Hatinya nggak pernah dikasih makan. Maka hati kamu, ya, roh kamu itu harus beri makan dengan ibadah. Dia punya hak untuk dikasih makan. Kalau kamu punya segitiga itu, itulah anak keren Indonesia. Paham ya? Jadi pesan saya, jadilah orang yang bahagia, suka tersenyum, senang menyapa, senang berinteraksi. Jadilah manusia keren, badan sehat, otak cerdas, hatinya baik. Pesan hari ini kira-kira. Nah, saya juga ingin orang Bandung ini jagoan dalam berkompetensi global. Karena dunia itu tidak hanya Bandung, ya. Bukan hanya Indonesia. Ada ratusan negara di dunia yang lebih keren dari Indonesia. Makanya kalau Indonesia mau juara, SDM-nya juga harus juara. Kamu harus jago cara berkompetisi dunia. Pintunya satu, dimulai dari bahasa Inggris. Makanya di Pemkot Bandung ada program Kamis Inggris. Saya pikir juga guru-guru, kalau tiap hari Kamis, mari mengupgrade diri kita. Yang nggak bisa ikro lagi, yang sudah bisa melatih diri. So if you invite me on Thursday, we have to speak English on Thursday. The people of Bandung need to be excellent in global competition. Berarti itu juga kamar saya di Twitter ya Bu. Saya kan di Australia lagi parasea biasanya. Saya nulis Twitter ya. Di Twitter saya tulis, respect our law as you expect us to respect yours. Ya, saya ulangi lagi. Kan Australia itu lagi marah, ada terpidana narkoba mau dihukum mati, protes dengan mau memboikot Bali. Saya lawan Twitter, respect our law as you expect us to respect yours. Ya saya udah kalah. Pak, naon artinya?
Saya balas, artinya tong bolos wae pas kelas bahasa Inggris. Tong gitu, jadi orang Bandung itu bukan orang Bandung. Orang Bandung mah harus ngerti, pede, ya. Di sisi lain, kita harus siap dengan global competition. Di sisi lain, kaki kita harus berpijak pada bumi Sunda. Billahi taufiq wal hidayah. Saya waktu. Oke, ya. Jadi satu kakinya siap dengan global competition, siap ya? Ya, anak SMA 12 kalau saya ketemu saya ajar bahasa Inggris harus castious, oke? Don't rich people difficult, jangan kaya orang susah. Sama bahasa Inggrisnya ukur. Yang kedua, kaki kita harus bertapak pada budaya kita, kesundaan. Makanya ayah Rebo Sunda, pami di Rebo nyari Sunda, kamu mulai budaya Sunda. Kan katanya anak SMA 12 sehat-sehat, tadi ciri orang keren, setuju? Siapa lelaki yang bisa push up 50 kali? Nah, bukunya ada yang berani? Bukan. Jumlah yang banyak ini menunjukkan anak SMA 12 memang sehat-sehat. Masalahnya bukunya cuma satu. Jadi nanti kamu memimpah aja, tapi semuanya saya kasih bonus. Kita foto selfie bareng, oke? Oke, ambil posisi. Posisi besar. Ambil posisi, ambil jarak. Ya, 50 ya, jangan kurangi, jangan lebih. Ya, siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi ya, diberikan kayak bukunya pindah-pindah. Oke, kita foto dulu. Oke, di bawah. Jadi sekarang saya percaya anak SMA 12 sehat-sehat. Yang kedua, anak keren
sebagainya. Siapa yang bisa nyanyi lagu Sunda? Coba-coba jangan keras. Barisan, kamu belajar baris yang rapi bisa. Saya percaya berarti memang cuma 12 keren-keren ya. Saya akan pilih satu saja tergantung mau lagu apa tadi. Mau nyanyi lagu apa tadi? Jangan boleh. Bisa kamu aja ya. Banyak lihat dalam hidup saya. Ya, nama saya Yana Justina dari kelas 12 SD. Saya menyanyikan sebuah lagu Sunda yang saya bawakan kali ini. Promosi itu Emut Bayi. Terima kasih, luar biasa. Mana bukunya? Ya, dibaca sampai hatam. Oke, yang lain foto sini. Nggak boleh ada yang datang lagi. Coba kembali. Kamu harus belajar jujur, kan saya tadi tanya siapa yang bisa nyanyi Sunda di ke depan, bukan karena foto-foto, udah. Ya udah, terima kasih. Nanti. Coba kita dengerin saya nggak bisa upacara kayak begini, barisannya tidak rapi. Komando saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Luruskan, tengok kanan, coba luruskan, ujung sepatunya luruskan. Barisan, bahu di depan. Bahunya lurus ke belakang, ujung sepatunya lurus ke kiri dan ke kanan. Ya, tegak, gerak, sudah di tempat, gerak. Kita berinteraksi tapi jangan kayak tadi ya, barisan tetap rapi. Oke?
Bagi yang nggak dapat, tinggal ke toko buku nanti, bukunya bisa dibeli. Oke, hadiah ketiga, kan tadi badannya sehat, otaknya cerdas. Cerdas itu ada cerdas otak kiri, ada cerdas otak kanan, ya. Kalau cerdas otak kiri, tadi saya cerdas cermat, bisa saja. Bisa ngetes namanya kecerdasan otak kanan. Otak kanan itu kreativitas, impulsif, menyanyi, hanya itu kecerdasan otak. Sekarang tadi ciri orang keren yang ketiga apa? Soleh-solehah. Ciri orang soleh rajin beribadah. Ciri beribadah minimal rajin mengaji. Siapa yang bisa surat Al-A'la, Sabihis? Ya? Dan ini mau ngaji harus dilakukan, karena yang berpahala yang mengaji, yang mendengarkan ini dapat pahala, maka tolong jangan bersuara. Ya, perkenalkan nama saya Farah Mawati dari kelas 11 NIA 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Luar biasa SMA 12. Orang kerennya banyak tuh, foto-foto yang dari sini. Oke, terima kasih. Masih ada satu buku, saya mau kasih ke ibu guru atau bapak guru, tapi sama yang bisa nyanyi. Siapa? Saya pilih dari suara laut. Ini kasih tahu nama saya nggak kedengeran. Bu Jara, kenapa Bu Mira? Pak, jago nyanyi nggak? Ada Pak Ade, mana Pak Ade? Nggak mau, kalau tahu. Ya udah ibu, siapa dan apa Abi? Yang lari aja ke sini. Ya udah ibu. Kan kalau anak-anak yang keren pasti datang dari guru yang keren, setuju? Enggak, saya juga jadi cara enak-enak aja deh.
Terakhir, satu buku terakhir untuk bapak-bapak sekarang Pak Guru. Mengenai bukan siapa Pak Guru yang batu akiknya paling banyak? Ada babinya. Harus menerangkan masing-masing namanya apa, sejarahnya ini. Nah, silakan kenalan dulu Pak, saya belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipakai di sebelah kanan saya ini adalah wulung Pak. Ini juga sama. Ini wulung tanduk. Dan yang dipakai jari ini adalah Sulaiman. Sebelum jadi guru, abdi atas nangil Pak. Pokok ayeuna tos rada ceuyah gitu lah. Makin seru di guru. Teman-teman, karena bulan depan kita akan bikin pasar bazar batu akik ya, biar ekonomi lokalnya bergerak. Dan tapi ingat, batu coek kamu dijadikan batu akik. Karena dulu masalah masih ada satu lagi ya? Satu lagi mewakili mereka yang terpilih bertugas, jadi saya kasih ke pemimpin upacara. Dia nanti dipinjam-pinjam. Biar titip ke temannya, disimpan titip. Oke ya, karena waktunya sudah habis dan saya harus kerja. Tugas saya bekerja, tugas kamu belajar. Jadi kepada kepala sekolah, kalau upacara itu jangan kaku, hanya menyampaikan serius. Sesekali kita berinteraksi, kesempatannya hanya sekali kaki. Ada yang nyanyi, ada yang ngaji. Jadi upacara kalau di Bandung itu menyenangkan, ya, tidak hanya rutinitas sama membuat. Jadi kita bikin. Saya kira itu ya, harus kembali bertugas, tetap semangat, bangga jadi orang Bandung, siap menjadi orang keren, titip kebersihan ya. Hari Rabu ada pemeriksaan, tolong jaga kebersihan. Pulang ke rumah, tolong pilah sampah, ajari orang tuanya, ajari bapak ibunya mana organik, anorganik, gitu ya. Jadilah kamu agen perubahan yang belajar di sini, membawa perubahan di RT RW-nya dengan ilmu kamu. Itu titipan saya. Kalau semua orang anak-anak Bandung kayak anak SMA 12, insya Allah Bandung juara. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Himne 12 dan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pelaksana pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Sebelum saya meninggalkan, ibu yang mau foto ke depan, podiumnya ke depan biar di situ ibu berdiri di sana, saya yang ke podium. Kita bendera kalau di situ. Bunda di sini setelah ibu guru baru bapak guru. Di situ Oke, ini pilih. kelihatan, oke. Jempol, semua jempol. Pak, agak sini Pak, sini Pak. Bandung juara. Cis. Bandung juara. Cis Pak, Cis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mohon maaf teman-teman sekalian. Ini ada beberapa pengumuman. Pertama adalah perolehan kejuaraan yang ketua OSIS tolong maju ke depan. Ketua OSIS tolong maju ke depan. Pertama, bahwa anjuran dari Bapak Presiden agar ada revolusi mental. Nah, anjuran Bapak Presiden ini saya terjemahkan sebagai mengajak anak-anak sekolah untuk bisa memahami hal-hal di luar akademis, tentang nilai karakter, tentang nilai mental, tentang nilai bela negara, tentang nilai kecintaan terhadap tanah air. Itulah kenapa saya, Pak Wakil Wali Kota, Ibu Wali juga, rutin tiap hari Senin seperti ini, mengingatkan dengan cara-cara yang gampang, interaktif, agar mereka paham ada nilai-nilai lain sekadar pintar akademik saja. Jadi itu kaitannya dengan revolusi mental. Ya, jadi saya bilang tadi kan, manusia yang keren itu fisiknya sehat, otaknya cerdas, hatinya baik dan soleh. Tiga itu kalau kita punya, anak kita selamat lahir batin. Harapannya Pak ke SMA 12? Ya, ini memang sudah termasuk SMA teladan ya. Jadi titik pantau Adipura juga, mudah-mudahan jadi contoh. Kalau semua SMA kayak begini, dites push up jagoan, dites ngaji jagoan, dites nyanyi juga jagoan. Itulah yang kita harapkan. Dan sebagai pemerintah kita bangga ya punya sekolah kayak gini. Mental ini untuk melengkapi bahwa pendidikan yang baik tidak hanya pendidikan yang sifatnya akademik, tapi pendidikan karakter, pendidikan kecintaan terhadap tanah air, bela negara, pendidikan sopan santun keluarga. Itu yang sering hilang. Dan itulah yang di Bandung harus dimunculkan sebagai nilai-nilai baru dalam membangun karakter anak-anak. Knowledge is power. Oke, mangga Pak Dida.